Bab 6. Disiplin diri dan keberanian. Kutipan, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah pengendalian rasa takut, penguasaan rasa takut. Mark Twain. Anda membutuhkan sejumlah besar disiplin diri untuk dengan penuh keberanian menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda yang memicu rasa takut. Barangkali inilah alasan Winston Churchill mengatakan, keberanian secara tepat dianggap sebagai sifat baik yang paling utama karena padanyalah semua hal lain bergantung. Faktanya adalah semua orang merasa takut dan biasanya terhadap banyak hal. Hal ini normal dan alami. Kerap kali rasa takut diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, mencegah luka, dan menjaga dari kesalahan finansial. Jadi, jika semua orang merasa takut, apa perbedaan antara seorang pemberani dan pengecut? Satu-satunya perbedaan adalah seorang pemberani mendisiplinkan diri untuk menghadapi, berurusan dengan, dan bertindak meskipun rasa takut itu ada. Sebaliknya, seorang pengecut membiarkan dirinya didominasi dan dikendalikan oleh rasa takut. Seseorang pernah berkata bahwa dalam kaitan dengan peperangan, meskipun sebenarnya hal itu berlaku dalam situasi apapun. Perbedaan antara pahlawan dan pengecut adalah pahlawan bertahan 5 menit lebih lama. Rasa takut bisa dihapuskan. Rasa takut bisa dihapus. Untungnya, semua rasa takut itu dipelajari. Tidak seorang pun lahir dengan rasa takut. Oleh karenanya, rasa takut bisa dihapus dengan cara berulang mempraktikkan disiplin diri dalam hubungannya dengan rasa takut, sehingga rasa takut itu pun pergi. Rasa takut yang paling umum kita rasakan, yang kerap menyabotase semua harapan akan kesuksesan adalah rasa takut akan kegagalan, kemiskinan, dan kehilangan uang. Semua rasa takut tersebut membuat orang menghindari risiko apapun dan menolak kesempatan ketika kesempatan itu muncul di hadapan mereka. Mereka begitu takut gagal hingga nyaris lumpuh ketika berkaitan dengan pengambilan kesempatan. Ada banyak rasa takut lain yang mengintervensi kebahagiaan. Orang takut kehilangan cinta atau kehilangan pekerjaan serta keamanan finansial. Orang takut mendapat malu atau berbuat konyol. Orang takut mendapatkan segala jenis penolakan atau kritikan. Orang takut kehilangan rasa hormat dan penghargaan diri dari orang lain. Semua rasa takut ini dan rasa takut lain bisa menghambat kita di sepanjang kehidupan. Rasa takut melumpuhkan tindakan. Reaksi paling umum dalam situasi yang menakutkan adalah sikap "saya tidak bisa". Ini adalah rasa takut akan kegagalan dan kekalahan yang menghentikan kita mengambil tindakan. Hal itu dialami secara fisik, dimulai dari solar plexus. Ketika orang merasa benar-benar takut, mulut dan tenggorokan mereka menjadi kering, jantung mereka berdebar. Kadang, napas menjadi pendek dan perut terasa mual. Kerap kali, mereka merasa ingin bangkit dan berlari ke kamar mandi. Semua itu adalah manifestasi fisik dari pola kebiasaan negatif inhibitif yang kita semua alami dari waktu ke waktu. Setiap kali berada dalam cengkraman rasa takut, orang menjadi seperti rusa yang tersorot lampu mobil. Rasa takut ini begitu melumpuhkan hingga membuat orang tidak bisa bertindak apapun. Rasa takut ini kerap mematikan otak dan menyebabkan seorang individu berada pada reaksi bertarung atau kabur.
Rasa takut merupakan emosi mengerikan yang merusak kebahagiaan dan bisa menghambat kita di sepanjang kehidupan. Lakukan kebalikannya. Aristoteles menggambarkan keberanian sebagai medium emas di antara kepengecutan ekstrim dan bertindak tanpa berpikir. Ia mengajarkan bahwa untuk mengembangkan kualitas yang tidak Anda miliki, bertindaklah seolah Anda sudah memiliki kualitas itu di setiap situasi yang membutuhkannya. Dalam istilah modern, kita mengatakan berpura-puralah sampai Anda benar-benar demikian. Anda sebenarnya bisa mengubah perilaku Anda dengan menegaskan, memvisualisasi, dan bertindak seolah Anda sudah mempunyai kualitas yang Anda dambakan tersebut. Dengan menegaskan, dengan mengulang kata-kata, saya bisa melakukannya. Secara penuh empati, kapanpun Anda merasa takut karena alasan apapun, Anda bisa membatalkan perasaan saya tidak bisa. Setiap kali dengan penuh keyakinan mengulang kata-kata, saya bisa melakukannya. Anda mengalahkan rasa takut Anda serta meningkatkan rasa percaya diri Anda. Dengan mengulang penegasan ini berkali-kali, Anda pada akhirnya bisa membangun keberanian serta rasa percaya diri Anda hingga titik Anda tidak lagi merasa takut. Visualisasikan diri Anda tidak merasa takut. Dengan memvisualisasikan diri Anda berperforma penuh kepercayaan diri dan kompetensi pada wilayah tempat Anda merasa takut. Bayangkan visual Anda pada akhirnya akan diterima oleh alam bawah sadar Anda sebagai instruksi bagi performa Anda. Citra diri Anda, bagaimana Anda melihat dan berpikir tentang diri Anda sendiri, pada akhirnya berubah melalui tindakan memberi makan pikiran dengan gambaran mental positif ini. Saat Anda berperforma terbaik sebisa mungkin, dengan menggunakan metode bertindaklah seolah Anda berjalan, berbicara, dan membawa diri Anda sendiri tepat seperti yang akan Anda lakukan seandainya Anda benar-benar tidak takut dalam satu situasi tertentu. Anda berdiri tegak, tersenyum, bergerak dengan cepat, dan penuh percaya diri. Dan dalam segala hal bertindak seolah sudah memiliki keberanian yang Anda inginkan. Hukum bolak-balik mengatakan bahwa jika Anda merasakan suatu perasaan tertentu, Anda akan bertindak dalam sikap yang selaras dengan perasaan itu. Namun, jika Anda bertindak dalam sikap yang selaras dengan perasaan itu, meskipun Anda tidak merasa demikian, hukum bolak-balik akan menciptakan perasaan yang selaras dengan tindakan Anda. Inilah salah satu terobosan terbesar dalam psikologi kesuksesan. Anda mengembangkan keberanian yang Anda inginkan dengan terus mendisiplinkan diri, melakukan apa yang Anda takuti, hingga rasa takut itu pada akhirnya hilang. Dan rasa takut itu memang akan hilang. Cerita singkat, terbangkan rasa takut itu. Saya bekerja di perusahaan penjualan. Mereka sering bertanya kepada saya cara membantu seorang tenaga penjual keluar dari keterpurukan penjualan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Saya beritahu mereka satu formula sederhana yang dijamin pasti manjur, kapanpun itu. Formula ini disebut metode 100 panggilan. Dalam mempraktekkan metode ini, saya menginstruksikan tenaga penjual tersebut keluar dan menelepon 100 prospek secepat yang ia bisa, tanpa memedulikan apakah ia akan mendapatkan penjualan atau tidak.
Ketika seorang tenaga penjual tidak memedulikan apakah ia akan mendapatkan penjualan atau tidak, rasa takut ditolak pun menghilang. Ia tidak lagi peduli apakah prospek yang diajaknya bicara tertarik atau tidak. Ia hanya memiliki satu fokus tunggal, yaitu melakukan 100 panggilan secepat yang ia bisa lakukan. Satu perusahaan penjualan tempat saya bekerja setiap pagi memiliki hadiah harian bagi tenaga penjual pertama yang mendapatkan penolakan 10 kali. Pada pukul 8.30 pagi, semua tenaga penjual duduk di meja mereka dan mulai menelpon untuk mencoba memenangkan hadiah. Saat kontes itu berakhir, biasanya jam 10 pagi. Rasa takut semua orang akan penolakan pun sudah melayang dari sistem mereka. Mereka sudah siap menelpon prospek sepanjang hari, sama sekali tidak peduli tentang reaksi yang akan mereka peroleh. Belajarlah bicara di atas kaki Anda. Pada tahun 1923, Toastmaster Internasional didirikan. Dinyatakan tujuannya adalah membawa orang yang takut berbicara di depan umum dan membantu mereka menjadi percaya diri serta kompeten ketika berbicara di atas kaki mereka di depan hadirin. Menurut The Books of Lies, 54% orang dewasa menempatkan rasa takut berbicara di depan umum di atas rasa takut akan kematian. Namun, Toastmasters Internasional punya solusinya. Mereka menciptakan satu sistem berdasarkan apa yang para psikolog sebut sebagai desensitisasi sistematis. Seminggu sekali, dalam pertemuan makan siang atau makan malam, kelompok-kelompok kecil Toastmaster berkumpul. Masing-masing orang diminta berdiri dan berbicara singkat tentang satu topik yang spesifik di hadapan sekelompok rekan. Di akhir masing-masing pembicaraan, sang pembicara menerima tepuk tangan, masukan positif, serta komentar dari anggota yang lain. Di penghujung malam, tiap orang diberi nilai atas pembicaraan yang dilakukan, meski itu hanya berlangsung 30 atau 60 detik. Setelah 6 bulan menghadiri pertemuan Toastmasters, para individu tersebut akan berdiri di atas kaki mereka dan berbicara 26 kali. Tiap kali menerima tepukan tangan dan umpan balik positif. Karena penekanan ulang positif berkelanjutan ini, rasa percaya diri pun meningkat secara dramatis. Sebagai hasil dari proses ini, tak terhitung anggota Toastmasters yang pada akhirnya menjadi pembicara publik hebat, dan orang menonjol dalam bisnis, organisasi, serta komunitas mereka. Ketakutan untuk berbicara di depan publik, mereka pun lenyap selamanya. Hapus 2 rasa takut sekaligus dalam satu waktu. Psikolog telah menemukan bahwa sejumlah rasa takut tertentu terikat menjadi satu dalam pikiran bawah sadar, seperti kawat dalam sirkuit yang sama. Jika bisa mengatasi rasa takut Anda pada salah satu wilayah ini, Anda juga akan menghilangkan rasa takut Anda lainnya dalam sirkuit yang sama. Rasa takut akan penolakan atau keengganan untuk menelepon kelihatannya tergabung menjadi satu dengan rasa takut berbicara di depan umum. Kalau Anda mendisiplinkan diri bergabung dengan Toastmasters atau mengikuti kursus Dale Carnegie untuk belajar bicara penuh percaya diri di atas kaki Anda sendiri, rasa takut Anda akan penolakan juga akan sirna. Level rasa percaya diri Anda dalam semua interaksi dengan orang lain pun meningkat secara dramatis. Seluruh kehidupan Anda berubah
dalam cara yang positif. Konfrontasi rasa takut Anda. Kemampuan Anda untuk mengonfrontasi, menghadapi, dan bertindak meskipun merasa takut merupakan kunci menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Salah satu latihan terbaik yang bisa Anda praktikkan adalah mengidentifikasi orang atau situasi dalam kehidupan Anda yang Anda takuti dan memutuskan untuk segera menghadapi situasi yang menakutkan itu. Jangan biarkan hal itu membuat Anda tidak bahagia lebih lama lagi. Putuskan untuk menghadapi situasi atau orang tersebut dan letakkan rasa takut itu di belakang Anda. Cerita singkat. Seorang perempuan dalam salah satu seminar saya bercerita kepada saya bahwa bosnya adalah orang yang sangat negatif. Orang itu terus-menerus mengkritik dan mencela perempuan itu atas pekerjaannya, meskipun ia adalah salah satu karyawan yang dinilai paling tinggi di perusahaan itu. Bos itu menjadikan kehidupannya menderita. Perempuan itu tidak ingin melepaskan pekerjaannya, tapi ia takut mengonfrontasi si bos. Ia bertanya kepada saya apa yang harus dilakukannya. Saya beri ia nasihat ini, yang sudah sering saya berikan kepada banyak orang. Satu-satunya alasan seseorang menindas orang lain adalah karena ia merasa bisa melakukannya. Satu-satunya cara untuk menghadapi penindasan adalah dengan mengonfrontasinya. Para penindas pada dasarnya adalah pengecut, dan mereka akan kabur dari satu konfrontasi. Saya katakan ini kepada perempuan itu. Kali lain bos Anda mengkritik Anda atas alasan apapun, berbaliklah ke arahnya dan katakan dengan cukup tegas. Saya akan menghargai Anda bila tidak lagi bicara seperti itu kepada saya. Itu melukai perasaan saya dan menghambat saya melakukan pekerjaan seperti yang Anda inginkan. Saya katakan kepadanya untuk menatap si bos tepat di mata setelah selesai membuat pernyataan itu. Perempuan itu luar biasa berani. Bukannya membiarkan situasi itu berlangsung lebih lama lagi, kali lain bosnya mulai mencela dirinya. Ia berterus terang dengannya dan mengucapkan kata-kata itu. Perempuan itu menulis surat kepada saya dan menceritakan apa yang terjadi. Seperti yang sudah saya perkirakan, bos itu terenyak. Ia segera meminta maaf dan menggumam. Dan dengan cepat kembali ke kantornya lagi. Ia tidak pernah lagi mengkritik perempuan itu. Perempuan itu berkata kepada saya, seharusnya ia bisa menghentikan perlakuan buruk bos itu berbulan-bulan sebelumnya. Seandainya saja ia punya keberanian untuk mengonfrontasi secara langsung ketika hal itu terjadi pertama kali. Seperti yang Eleanor Roosevelt katakan, tidak seorang pun bisa membuat Anda merasa inferior tanpa persetujuan Anda. Dekati rasa takut. Jika Anda mengidentifikasi rasa takut dan mendisiplinkan diri untuk bergerak mendekatinya, rasa takut itu akan mengecil dan menjadi lebih mudah dikendalikan. Selain itu, saat rasa takut Anda kian mengecil, rasa percaya diri Anda pun tumbuh. Dengan segera, rasa takut Anda pun kehilangan kendali atas Anda. Sebaliknya, jika Anda mundur dari situasi atau orang yang memicu rasa takut Anda pun semakin lama semakin besar. Dengan cepat, rasa takut itu mendominasi pemikiran dan perasaan Anda, menguasai Anda sepanjang hari dan kerap membuat Anda tidak bisa tidur di malam hari. Para pemimpin dalam kepemimpinan, kualitas yang paling umum adalah memiliki visi. Para pemimpin mempunyai visi yang jelas tentang kemana mereka ingin membawa organisasi mereka.
Para pemimpin juga mempunyai visi yang jelas tentang di mana mereka ingin berada pada suatu ketika di masa depan dalam kehidupan pribadi mereka. Kualitas paling umum kedua yang dimiliki para pemimpin adalah keberanian. Para pemimpin memiliki keberanian untuk melakukan apa saja yang diperlukan demi memenuhi visi mereka. Mereka memimpin dari depan dan berani untuk maju. Ada dua jenis keberanian yang Anda perlukan. Pertama, Anda membutuhkan keberanian untuk meluncur, untuk bertindak, untuk melakukan lompatan keyakinan. Anda membutuhkan keberanian untuk masuk sepenuhnya tanpa ada jaminan apapun bagi kesuksesan dan dengan kemungkinan untuk gagal yang besar, setidaknya dalam jangka pendek. Kegagalan utama yang menahan adalah meskipun mempunyai niat baik, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama. Tipe keberanian kedua yang Anda butuhkan disebut dengan kesabaran yang berani. Ini adalah kemampuan untuk bertahan dan terus bekerja dan bertarung setelah Anda masuk sepenuhnya dan sebelum Anda melihat hasil atau imbalan apapun. Banyak orang bisa mengumpulkan keberanian untuk bertindak menuju satu sasaran baru. Namun, ketika tidak melihat hasil langsung, mereka pun menjadi kecil hati dan mundur ke zona nyaman dan aman. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Hadapi rasa takut secara langsung. Satu-satunya cara berurusan dengan rasa takut adalah dengan menghadapinya secara langsung. Ingatkan diri Anda sendiri bahwa penyangkalan adalah masalah Anda dengan diri Anda sendiri. Kecenderungan alami banyak orang adalah menyangkal bahwa mereka punya masalah akibat rasa takut akan sesuatu. Mereka takut mengonfrontasinya. Pada gilirannya, hal itu menjadi sumber utama tekanan, ketidakbahagiaan, serta penyakit psikosomatis. Bersedialah menghadapi situasi atau orang itu secara langsung, seperti yang Shakespeare katakan. Mulai perangi lautan masalah dan dalam melakukannya akhiri masalah itu. Teman rasa takut adalah rasa khawatir. Seperti saudara kembar, rasa takut dan rasa khawatir selalu bersama. Mark Twain pernah menulis, "Saya sudah mengkhawatirkan banyak sekali hal dalam kehidupan dan sebagian besar kekhawatiran itu tidak terjadi." Menurut perhitungan, 99% hal yang Anda khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan sebagian besar yang memang terjadi dengan begitu cepat hingga Anda tidak punya waktu untuk terlebih dulu mengkhawatirkannya. Laporan bencana. Setiap kali Anda merasa khawatir akan sesuatu, isilah laporan bencana atas situasi itu. Tindakan ini akan menghancurkan semua rasa takut dan rasa khawatir Anda hampir saat itu juga. Hal ini sering juga disebut penghancur rasa khawatir. Laporan bencana ini memiliki 4 bagian. Pertama, gambarkan situasi yang menakutkan itu secara jelas. Apa tepatnya yang Anda khawatirkan? Seringkali, jika Anda meluangkan waktu untuk melihat situasi yang Anda khawatirkan itu secara benar-benar jelas, cara untuk mengatasi situasi itu tiba-tiba menjadi nyata. Kedua, identifikasi hal terburuk yang mungkin terjadi. Jika situasi yang Anda khawatirkan itu terjadi, apakah Anda akan kehilangan pekerjaan? Apakah Anda akan kehilangan hubungan percintaan? Apakah Anda akan kehilangan uang? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi? Bersikaplah jelas mengenai ini. Dalam banyak kasus, Anda akan melihat bahwa seandainya hal buruk itu terjadi, hal itu tidak akan menghancurkan Anda.
Hal itu mungkin memang akan terasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan, tapi Anda pada akhirnya akan pulih. Anda akan mendapati Anda akan mendapati tidak selayaknya Anda merasa begitu khawatir. Ketiga, putuskan untuk menerima hasil terburuk yang mungkin terjadi. Seandainya hal itu memang terjadi, katakan kepada diri sendiri, "Yah, kalau memang terjadi, hal itu tidak akan membunuh saya. Saya akan menemukan cara untuk mengatasinya." Sebagian besar tekanan akibat kekhawatiran datang dari penyangkalan, dari ketidaksediaan menghadapi hal buruk yang mungkin terjadi. Namun, sekali Anda memutuskan untuk menerima hal terburuk itu, seandainya memang terjadi, semua kekhawatiran dan tekanan pun sepertinya sirna. Keempat, segera mulai perbaiki hal terburuk itu. Ambil setiap langkah yang bisa Anda lakukan untuk memastikan hasil terburuk yang mungkin itu tidak benar-benar terjadi. Segeralah bertindak, lakukan sesuatu, terus lakukan. Bertindaklah dengan cepat, sibukkan diri untuk memastikan hal terburuk itu tidak terjadi hingga Anda tidak punya waktu lagi untuk merasa khawatir. Obat penawar yang nyata. Dalam analisis akhir, satu-satunya obat real untuk rasa takut dan rasa khawatir adalah tindakan bertujuan dan berdisiplin ke arah sasaran. Sibuklah bekerja meraih sasaran atau solusi atas masalah Anda hingga Anda tidak punya lagi waktu untuk merasa takut atau khawatir tentang apa saja. Ketika mempraktikkan disiplin diri akan keberanian dan memaksa diri menghadapi situasi apapun yang memicu rasa takut dalam kehidupan Anda, penghargaan diri Anda akan semakin tinggi, penghormatan diri Anda akan meningkat, dan kebanggaan pribadi Anda pun akan tumbuh. Anda pada akhirnya mencapai suatu titik dalam kehidupan Anda tidak lagi merasa takut terhadap apapun. Begitu mengembangkan keberanian untuk melangkah penuh keyakinan, Anda tentunya juga mengembangkan disiplin diri akan ketahanan yang akan kita bicarakan pada bab selanjutnya. Latihan tindakan. 1. Identifikasi 3 ketakutan terbesar Anda dalam kehidupan sekarang juga. Apa sajakah itu? 2. Tentukan apa yang akan Anda lakukan pada masing-masing situasi tersebut jika Anda diberi jaminan kesuksesan penuh. Tindakan apa yang akan Anda ambil? 3. Apa yang selalu Anda ingin lakukan, tapi Anda takut mencobanya? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda jika Anda diberi jaminan kesuksesan? Dalam 3 wilayah kehidupan. 4. Dalam 3 wilayah kehidupan serta pekerjaan apakah Anda paling banyak merasa takut akan kegagalan dan kehilangan? Langkah apa yang bisa Anda ambil segera untuk mengonfrontasi dan melenyapkan rasa takut itu? 5. Dalam 3 wilayah kehidupan manakah Anda paling banyak merasa takut dan mendapatkan kritikan, penolakan, atau rasa malu? Bagaimana Anda bisa mengonfrontasi semua rasa takut itu dan mengatasinya? 6. Apakah satu tujuan besar yang akan Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri jika Anda tahu Anda tidak mungkin gagal? 7. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda dalam kehidupan jika Anda punya simpanan 20 juta US dollar di bank, tapi kehidupan Anda tinggal tersisa 10 tahun?